Fikar. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Islam atau Kristen? Gimana? Islam atau Kristen? Angsulnya mbak. Pas ya? Oh iya iya. Malah ngomong sama ya, kasihan. Saya kasihan nengok orang kayak gini. Selalu mencengkram agama orang masuk dalam definisinya. Besok-besok jangan gitu ya. Definisi kamu apa, definisi saya apa. Ih, geli. Nih ya, jangan pakai murtad dong. Emang kenapa? Ada yang melarang menggunakan bahasa? Ada? Di mana ada bahasa dilarang dipakai oleh suatu kaum? Belai, norak ya. Itu makanya Bunda bilang juga apa? Nggak paham. Halo. Iya. Nih, Islam Kristen bang. Nggak jelas suaranya mbak. Ya nggak jelas orang kamu naik motor. Udah cabut lah. Nggak jelas. Kanya. Kasian. Kak naik boleh. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Halo, Medicine. Halo. Halo Mbak. Iya, Islam Kristen. Kristen. Mau bertanya apa? Malah bengong. Malu-malu dong, malu-malu dong. Halo Ferry. Halo Kak. Ya, Islam Kristen. Islam. Silakan. Ada mau bernarasi? Mau tanya boleh Kak tentang kekristenan? Boleh. Yesus itu menurut Kakak Tuhan ya Kak? Bukan menurut saya, dia memang Tuhan. Walau kamu tidak mengakui dia Tuhan, dia tetap Tuhan kamu. Terus tujuan Yesus turun ke bumi untuk disalib menebus dosa manusia ya Kak? Enggak. Enggak. Ya nggak ada dalilnya. Lu karena memang nggak ada ajaran itu. Tujuan Yesus disalib untuk apa Kak? Untuk menunjukkan dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Iya, dia mau ngasih bukti bahwa dia adalah Tuhan benar yang bisa menghidupkan orang mati. Dengan demikian, dia adalah pencipta itu. Jadi setiap pandangan orang Kristen berbeda Kak? Enggak, itu bukan setiap pandangan orang Kristen berbeda, memang itu tujuannya. Dia mau membuktikan bahwa dirinya itu adalah sang kebangkitan itu. Tuhan yang membangkitkan. Enggak ada dalilnya. Bukan menebus dosa. Enggak ada dalilnya juga. Kemarin yang saya tonton pendeta salah tadi. Saya nggak ngurusin pendeta itu. Itu bukan iman saya. Saya tidak beriman kepada pendeta. Saya beriman kepada ajaran Rasul saya. Ya. Mm-mm. Menurut saya berarti pandangan setiap Kristen berbeda. Apalagi Anda mau bertanya apa? Anda mau bertanya apa lagi? tadi tujuan Yesus ke bumi itu apa? Itu untuk membuktikan dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Berarti nggak perlu disalib, harusnya bisa. Ya nggak mungkin juga dia bundir toh. Bagaimana cara dia mati? Karena gini, di dalam hukum Taurat dilarang membunuh. Lah nggak mungkin Tuhan saya membunuh dirinya sendiri. Makanya dia mengaku Allah kepada orang Israel. Dan kebenaran yang dia nyatakan, akhirnya bagi orang Israel membawa dia kepada penyaliban itu. Jadi Tuhan saya itu mau membuktikan dengan cara yang jujur. Dia dengan mengaku dia adalah Allah, orang-orang gak percaya. Dia berkali-kali mengaku Allah, akhirnya dia disalib. Ya udah, dia buktiin bangkit. Gitu caranya. Beda pandangan
Nggak ada hubungannya dengan poinnya berbeda pandangannya. Menurut Anda, menurut Anda, Ya, Anda punya Tuhan? yang saya lihat bukan pandangan saya. Iya, iya. Saya lihat Kamu gini bang, pendeta. gini bang. Kamu bertanya sama saya atau bertanya pada pendeta? Harusnya Saya tanya kamu bertanya sama saya atau bertanya pada pendeta? saya kan sekarang Iya, kalau kamu bertanya pada saya, inilah jawaban saya sesuai Alkitab. Oke, siap. Berarti Oke. teruskan pandangan. Oke. Menurut Islam, apakah semua pandangan ajaran Islam itu akidahnya sama? Pandangan Coba. mana, Kak? Akidahnya Islam, syariat Islam, apakah semua pandangan Islam itu sama tentang syariat Islam? Syariat Islam. Oh, Anda tanya kepada saya. Oke, siap. Untuk syariat Islam kan ada 5, Pak. Rukun Islam ada 5. Semua Pak sama. Iya. Apakah semua Islam memandang itu sama semua? Ajaran keislamannya itu apa sama semua? Rukun Islam harusnya sama, Kak. Iya, Nah. oke. Lalu bagaimana dengan pandangan Imam Hanafi, Imam Syafi'i? Kenapa? Bukan ulama. Iya. Apakah ajaran Islam ini sama diajarkan semua ulama? Yang penting kan tujuannya Loh, berarti pandangannya beda-beda kan? Islam ya. Iya, berarti ulamamu yang satu berbeda pandangan dengan ulama yang lain. Sama dong. Udah, jangan sok satu suara deh ah. Udah, selesai. Kamu mazhab apa? Imam mana kau? Udahlah. Banyak kali ceritamu. Ya, selesai. Jadi kalau kamu bertanya Yesus itu ngapain? Ini jawaban saya. Inilah jawaban yang benar di dalam Alkitab. Dia datang untuk membuktikan dia adalah Allah sesuai dengan pernyataannya. Kalau pada akhirnya orang tidak setuju dan dia disalibkan, dia buktikan lagi dia Allah dengan cara bangkit. Itulah, Tuhan saya nggak pernah kehabisan akal. Dia mengaku Allah, ditolak. Melakukan mujizat, ditolak. Dibunuh, bangkit. Keren Tuhan saya. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan. Nekat yang benarnya. Pendeta boleh belajar. Jawabannya seperti saya. Jangan ngalur ngidul juga ya. Itu. Silakan teman-teman Kristen juga belajar dari ini. Paham? Biar besok-besok nggak bilang lagi menebus dosa. Dalilnya aja nggak ada. Kau kasih tahu, Pak Pendeta, kau ini nggak relate kali jawaban kau, nggak ada dalilnya bilang. Nih, contoh yang ini jawabannya Pak Pendeta, gituin. Jangan bikin malu lagi ah. Oke, kita naikkan lagi yang main. Siap kakak. Jangan wanes juga. Bikin malu bunda kamu. Ah. Halo Zulfikar. Nggak usah ke STH, ke TikTok aja. Kau rekam itu imut, jangan nyengir-nyengir aja kau. Kau rekam, kau posting. Ah kau, nggak jelas. Oke, kita naikkan CCTV. Mau dong. Halo CCTV. Halo. Halo kak. Islam Kristen. Siang kak. Iya. Iya. Islam atau Kristen? Aku Islam kak. Oke. Ada yang mau ditanggapi atau ada mau ditanyakan? Insya Allah saya bisa menjawab kalau saya bisa. Ini temanya apa dulu nih temanya? Ada yang mau mu'alaf, ada yang mau masuk Islam.
Iya, jadi saudara saya ada yang mau masuk Islam. Siapa tahu ada yang mau ngajarin saudara saya mau masuk Islam itu. Oke, woi. Lanjut dulu, lanjut. Kira ada tema yang seru gitu. Emang kamu mau tema seru apa? Ya, tergantung host. Oke. Bagaimana tema sunat? Tema sunat. Boleh juga, cuman gini, Kak. Aku tidak sehebat apa yang kayak ulama-ulama lain. Paham sekali sama agama. Membuktikan sunat itu ajaran dari Tuhanmu itu nggak perlu harus jadi ustadz. Yang penting ada dalil aja. Ya kan? Oh, siap. Oh iya, ini yang mau aku tanyakan nih. Tahu tentang sunat. Aku punya teman nih, orang Filipina. Teman sepermainan nggak nih? Aku waktu itu sempat bawa kapal ya. Aku kapten, aku anak buatku, ABK aku orang Filipina. Itu pada umum mereka sunat loh, Kak. Terus? Pada umum mereka sunat. Terus aku sempat tanya, kok kalian sunat? Kenapa Kristen yang di tempat kami sini pada umum di Indonesia itu tidak sunat? Terus kalau kalian sunat, kalian ikut ajaran siapa gitu? Tanya. Mereka bilang kita sesuai Alkitab, katanya sih gitu. Cuman aku nggak tanya apa ayat berapa ataupun secara detail aku nggak tanya. Cuman mereka bilang mereka Betul itu ada di Alkitab, betul. Iya, Alkitab. Jadi kenapa yang di Indonesia pada umum tidak sunat? Kalau itu memang ajaran Alkitab. Sama kayak ada orang Islam, umumnya di ibu kota itu jarang ada yang sholat. Ya, masalahnya kan ada yang mau melakukan, ada yang tidak. Ada yang mentaati, ada yang tidak. Nah, pertanyaan saya di Islam sendiri, ada nggak nih perintah sunat? Oke, kalau itu aku belum sempat belajar secara dalam juga sih. Cuman Islam yang di Indonesia kan pada umum biasanya warisan gitu ya, agama itu. Maksudnya kalau ya nggak menutup kemungkinan kalau aku lahir dari ibu Kristen, aku bisa jadi aku Kristen. Kalau nggak dapat hidayah buat Islam. Saya nggak nanya itu, yang saya tanya, kalau orang Islam bersunat, memangnya ada perintah? Yang aku tahu ada. Ya, di Quran ada. Ya, untuk membersihkan diri kita tidak selalu merujuk ke Al-Quran, kan ada sunnah ada dari Rasulullah sendiri kan untuk dianjurkan. Jadi kita harus. Kira-kira sunat ini penting gak sih? Menurut kakak sendiri penting nggak untuk kesehatannya? Seorang laki-laki Muslim penting gak sih dalam syariat? Maksudnya dalam konteks beragama, bukan kesehatan. Kalau aku sih wajib. Oke. Sunat itu wajib. Oke. Apakah Wajib, kewajiban ini ada dalilnya? Kewajiban ada dalilnya, aku tahu ada, Bu. Di Quran maksud saya. Karena ini adalah sesuatu yang wajib. Masa sesuatu yang wajib yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam ini, terutama laki-laki, tidak ada di Quran sih. Itu kan sudah diperintahkan oleh Rasulullah kita sendiri, Bu. Berarti nabimu sendiri yang memerintahkan, Nabi Muhammad? Ya, seperti itu. Oke. Berarti nabi sebelumnya nggak ada yang sunat dong? Untuk ajaran kami kurang tahu pasti ya. Oh, kira-kira Adam sunat nggak ya? Kalau untuk Adam saya belum dapat paham kalau dia sunat apa enggak, saya nggak tahu juga. Tapi Berarti untuk diturunkan saat dari ini ya saya kan ikut ajaran Rasulullah, Bu. Oh, berarti nabi lain nggak ada yang sunat lah ya? Kalau itu saya nggak tahu sih. Oke. Memang wajib tahu dia. Nggak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa diperintahkan, kan gitu. Yang diperintahkan aja kadang nggak dilakuin ya kan? Terus
pertanyaan saya tadi belum dijawab, Pak. Apa tuh? Kenapa Kristen yang lain disunat, kenapa di Indonesia tidak disunat? Ya itu tadi, ada yang taat, ada yang tidak. Sama seperti orang Muslim atau orang Islam, ada yang sholat, ada yang enggak, apalagi di ibu kota. Iya, jadi perintahnya ada yang mentaati, ada yang tidak. Kenapa ada orang Kristen yang nggak sunat? Dia nggak taat. Ini yang di bawah tapi ada yang sunat katanya. Sama kayak kamu kan? Kamu Iya. sholat nggak 5 waktu setiap hari? Ada, Saya tanya, selalu nggak? selalu, Yakin? yakin. Nggak pernah bolong sholatnya itu 5 waktu tiap hari? Dulu saya iya. Nggak nanya dulu. Saya nggak nanya dulu. Ya, Muslim itu ada saatnya dia tidak mentaati untuk sholat. Nah seperti itu tadi. Perintah ada, oknumnya ada yang mentaati, ada yang tidak. Seperti itulah tentang sunat. Nah, kalau sunat di dalam iman kalian, dalilnya nggak ada. Gimana? Ada Bu, untuk dalilnya ada Bu. Cuman saya yang belum bisa jelaskan sedetail apa, tapi dalilnya ada. Di Quran nggak ada ya? Kan sudah dibilang tadi nggak harus rujukan ke Quran kan. Padahal Bisa Quran dikatakan ya, dikatakan diturunkan secara terperinci dan teliti. Kalau kitab kalian saja disuruh dilarang makan babi saja kalian makan, jadi Gimana? nggak selalu. Di mana ada ayat yang Ya. melarang orang Kristen makan babi? Saya mualaf tuh kalau ada perintah orang Kristen dilarang makan babi. Asli. Enggak, jangan. Nggak apa-apa kalau jangan memang terlalu- ada. Memang ada. Jangan. Di mana dalilnya terlalu mengatakan orang Kristen Begini. dilarang makan babi? Coba. Eh, Googling aja kalau ada. ya, googling aja, ibu yang googling. Masalahnya nggak ada. Jangan Saya sendiri. baca Alkitab, saya nggak pernah ada orang Kristen dilarang makan babi, nggak ada. Iya. Tetapi halal Iya, makan karena- babi ada. Ya karena kalian kan tiap tahun atau apalah pasti Ya kan, ganti. Revisi katanya dengan alasan revisi kok tahu-taunya diganti. Oh, itu juga terjadi pada kitabmu kan? Enggak. Kalau memang tidak ada revisi, saya tanya, Quran yang pertama di zamannya sahabat Nabi mana? Untuk membuktikan tidak ada revisi Tapi sampai ke Quran yang sekarang. Loh, kita buktiin, jadi jangan Nggak ada. ngomong besar. Kalau nggak ada yang di zamannya para sahabat, gimana mau tahu direvisi atau enggak? Buktinya ibu bisa kumpulkan Al-Quran di seluruh dunia itu nggak ada yang beda. Oke. Beda kayak Alkitab di Misal ya, saya di, tanya misal. di tahun berapa sampai Misal Quran di seluruh dunia ini nggak ada. Dapat ajaran dari mana lah kalian tentang syariat itu? Ada yang tahu? kan makanya itu fungsi kenapa kita harus hafal Al-Quran, biar kalau ada saja yang mencoba untuk pelintir atau merubah itu sudah bisa diketahui karena mereka sudah hafal. Biar diketahui karena mereka sudah hafal. Siapa yang hafal seluruh Quran? Saya mau tahu. Wah, ibu kayak orang bego itu kan udah pada ada hafiz kan, udah ada bahkan Kalau anak kecil Hafiz itu memangnya Udah hafiz hafal loh. seluruh Quran. hafal loh dia. Satu nama. Sebutin satu nama Hafiz yang hafal seluruh Quran, suruh ke sini, saya kasih 100 juta, saya tes. Bener nggak dia hafal? Nanti saya suruh tebak dia Gini, suatu ayat. ibu googling aja atau di YouTube aja itu yang si kembar. Nggak ada. Nggak ada. Ibu yang pura-pura nggak tahu ada. Lo memang loh. nggak ada. Coba sebutin lah. Kalau kamu bilang saya pura-pura nggak tahu, berarti kamu yang tahu. Silakan. Ada, saya lupa namanya tapi ada itu. Ya udah, Coba cari. buka di YouTube aja. di Dan YouTube. cari dan Pasti saya ada. akan buktikan. Suruh ke room saya asli kasih 100 juta. Betulan. Nah, kalau udah dikasih tahu, ujung-ujungnya cari alasan itu. Ini Apa hubungannya? Ya sebutin aja namanya. nanti aku chat di Ya udah sekarang Iya, cek, lagi. saya tungguin kalau memang ada satu nama. nanti Yang aku chat menghafal seluruh cek Quran. namanya. Cari. Oke. Ih, terlalu banyak di Indonesia yang hafal Al-Quran. Satu aja yang hafal seluruh Quran. Saya harus tes, nggak asal ngomong toh.
Suruh ke sini saya kasih 100 juta. Serius. Simpan aja Bu buat keperluan Ibu. Pasti ada. Gak apa-apa ada. untuk membuktikan kebenaran omonganmu. Saya Gini, mau untuk orang yang terkenal aja. Contoh tuh namanya Ustadz Adi Hidayat, itu tuh udah hafal gitu. suruh aja ke sini, saya tes. Jangan cuma nanya Ben. Oke. Ibu kan sudah tahu Ini itu ya. Ustadz Adi Hidayat. Masa Ibu nggak tahu? Nih bukti bahwa adanya perubahan. Oke, di Quran NU. Nih, kamu lihat ya, di Quran NU. Di An-Anfal ayat 12, di sini kata tebas. Kita lihat Quran yang lain. Ya. Ini beda. Maksudnya? Nih. Ini disuruh apa? Menyerang musuh bagian leher. Ini udah lain. Ini di Quran An-Anfal ayat 12 dengan Quran NU. Ini di situ menyerang bagian leher. Nih, ya. Ayat ini juga nih. Coba kamu baca. Itu mungkin terjemahannya Quran kali ya. Bu. NU di sini kata tebas. Ini saya penasaran ini, kenapa beda-beda terjemahannya? Hah? Itu kan terjemahan Bu. Tapi untuk kalimat aslinya untuk bahasa sama. Sama juga dengan kitab saya. Yang direvisi itu terjemahannya, bukan kitab aslinya. Selesai? Itu. Kalau kamu mengatakan itu kan terjemahannya, it's okay. Yang di Indonesia ini juga terjemahannya sayang. Kok kira kitab aslinya sana dirubah yang udah lapuk-lapuk sana? Manuskripnya. Kok pikir aja sendiri. Kamu boleh googling berapa kali revisi. Kemarin dari siapa ya? Ulama siapa sih woi yang bilang itu? Yang udah direvisi itu? Revisi 4 kali tuh apa berapa kali tuh? Coba kamu cek aja. Hubungannya apa kamu memfitnah kitab saya direvisi? Suruh bawa ke sini yang sudah ini ya. Iya, Keong Mas. Taruhannya 100 juta. Iya, boleh. Saya kasih 100 juta, serius. Kalau memang hafal. Saya akan cek satu-satu. Ya katanya hafal. Ayo dong. Jadi kalau dikatakan menghafal sebagian, ya saya tidak terima. Karena kevalidasiannya itu harus seluruhnya. Gak apa-apa. Ini dari lama kok. Ada yang mau nambah? Dari saya 100 juta. Ada yang mau nambah mungkin? Nah itu. Tuh, stip 200 juta. Ya gak apa-apa kalau memang ada seluruhnya yang dihafal. Boleh saya nambah 50.000. Oma ngeri. Saya tambahin 100.000 Bunda, dicatat sayang. TF ya ke bionya Bunda ya. Nanti kita bikin sayembara. Udah jangan banyak bacot yang di bawah. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Apa temanya, Mbak? Tuh, ada yang mau mualaf. Oh, gitu. Kirain tadi ada yang ini tadi. Apa? Saya ini Kristen, Mbak, tapi saya mau nanya. Silakan. Boleh? Boleh. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu keterangannya kayak mana, Pak? Mbak, aslinya itu itu. sesuai. Kamu renungkan aja itu, kenapa enggak? Kristus telah menebus Berarti kita. kalau di Coba tiang baca sekali salib lagi. terkutuk, berarti Coba baca kita sekali lagi. membahas Baca sekali lagi coba. Galatia 3:13. Iya, silakan baca. Galatia 13. Baca. Ya coba Mbak cari sendiri itu. Enggak, tadi kamu mengatakan apa? Coba, kamu tadi membacakan apa?
Saya membaca Galatia 3:13. Silakan. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat Dari kutuk hukum. dengan jalan menjadi kutuk. Jangan dikurangin dong, coba. Kristus telah Menebus kita dari hukum kutuk hukum Taurat. Jangan dibalik-balik. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutukan hukum Taurat itulah. Oh, gitu. Iya. Dan dengan menjadi kutuk. Kutukan itu dari mana, Mbak? Kutukan itu adalah. Oh, gitu. Kutukan itu. Berarti kita sebelum ada Yesus kita udah terkutuk berarti. Betul. Oh. Adam ketika jatuh ke dalam dosa, dia sudah dikatakan terkutuk. Allah sudah mengutuknya di dalam Kejadian, di kitab Kejadian. Berarti kita selama ini nyembah Tuhan yang terkutuk. Dia menjadi kutuk karena kita. Masa nggak ngerti itu bahasa Indonesia? Jadi kamu yang terkutuk digantikan oleh dia. Kutukan terhadap hukum Taurat itu digantikan dia. Itu. Masa kamu bahasa Indonesia nggak ngerti? Kristus telah menebus kita. Menebus artinya mengambil. Dari kutuk hukum Taurat. Tahu nggak kutuk hukum Taurat ini apa? Setiap ada orang yang melanggar satu saja hukum Taurat, dia tidak bisa selamat. Jadi Taurat ini seperti kutukan. Karena tidak ada yang mampu melakukannya. Itu. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Namanya di switch, digantikan. Gitu loh. Yang terkutuk itu kau. Yang terkutuk itu saya. Semua manusia di dunia ini keturunan Adam, sampai kepada Adam dan Hawanya itu terkutuk. Makanya dia menanggungkan itu semua. Kutukan itu. Ya. Jadi selama ini kita menuhankan Tuhan yang menanggung kutuk kita itu. Ngerti? Yang kau sembah itu adalah Tuhan yang sudah menanggung dosa kamu, kutukan kamu, gitu. Keren ya. Tuhan siapa yang sanggup menggantikan kita? Ini karena kasihnya Tuhan kita. Jadi segala dosamu itu sudah dia tanggung. Seperti itu ya, Islam. Ada lagi Islam yang mau ditanya? Sudah jelas? Jelas? Iya, harus sudah jelas. Jadi selama ini kita menuhankan Tuhan yang kudus, yang menanggung kutuk kita. Karena kita, dia jadi menanggung kutukan itu. Ini, makanya dibaca yang benar ya. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat itu kutukan? Disebut kutukan. Gak ada satupun yang bisa melakukan seluruhnya. Sebab satu gagal, seluruh hukum Taurat gagal. Ini juga ada dalil di ayat sebelumnya. Oke, kita belajar ya sayang. Baca Alkitab itu jangan seret kayak orang nyerempet. Harus dipahami pelan-pelan. Biar mengerti esensinya. Ya, selain harus pelan-pelan juga, kamu harus hidup dulu, kamu harus dibaptis. Biar kamu mengerti firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup, bukan benda mati. Dia memberi pengertian bagi kita. Oke, saya bawakan Galatia ya. Baca Alkitab aja ribet, kamu gak paham. Padahal udah diterjemahkan. Korintus, Filipi, Galatia. Oke. Ya, dikatakan. Itu ayat 13 ya. Dengan cara itu juga, 13. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Ini aku kasih tahu ya, penjabaran tentang Galatia ini.
Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan, dia mengutip di dalam Ulangan 22 ayat Ulangan 21 ayat 22. Ini saya kasih tahu ya. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa diberkati. Jadi mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang, nih ya, orang Yahudi, ini saya kasih tahu, semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, mereka di bawah kutukan. Ya, mereka di bawah kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya, dia akan hidup karenanya. Hukum Taurat hanya bisa digenapi oleh Kristus. Manusia selain Kristus itu tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya hukum ini disebut kutukan, sebab tidak ada yang mampu menaklukkannya. Gitu. Jadi karena Kristus itu mati, disalibkan, dia dengan cara menggenapi Taurat, karena dia taat terhadap hukum Taurat. Ya, karena dia sudah menggenapinya itu, maka kita yang tidak sanggup melakukannya, kita harusnya mati, dibebankan kepadanya. Segala dosa kita itu ditanggung olehnya. Segala pelanggaran kita, ketidakmampuan kita untuk melakukan Taurat, itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Makanya dia dikatakan apa? Dia telah menggantikan atau memegang atau memangku hukum Taurat itu, ya, yang tadinya terkutuk untuk kita, itu akhirnya dipatahkan di dalam kayu salib itu. Ya, karena ketidaktaatan dilawan dengan ketaatan. Ketidaktaatan orang terhadap hukum Taurat dikalahkan dengan ketaatan Yesus terhadap hukum Taurat. Tuh, kutuk hukum Taurat yang dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Ada yang mengerti? Ada yang mengerti? Nggak ada yang ngerti? Udah ngerti ya? Itu. Jadi kutuk hukum Taurat itu. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Kita semua, dari Adam sampai kepada saya, semua para nabi, itu semuanya tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat kecuali Yesus. Gitu. Ketidaktaatan dilawan ketaatan. Ketidaktaatan terhadap hukum Taurat dilawan dengan ketaatan Taurat yang ada di dalam Kristus. Kotor dilawan dengan bersih. Jadi kalau tidak ada yang bersih, tidak ada yang bisa membersihkan kita. Kita manusia ini kotor. Bagaimana orang kotor membersihkan orang kotor? Kayak ada ya, DVD-nya Shinobi. Saya kemarin itu baru memahami. Jadi mereka makan es krim. Si temennya ini bilang, "Nop, kamu itu kok makan es krim belepotan?" Nah, sementara yang mau menghapus belepotannya Shinobi, dia juga belepotan. Dari situ saya merenung. Inilah mungkin yang dimaksud. Bahwa orang berdosa tidak mungkin bisa menghapuskan dosa orang yang berdosa. Harus yang bersih, yang bisa membersihkan. Tangan kita kalau nggak bersih, nggak bisa membersihkan wajah kita yang kotor. Makanya kenapa Yesus itu, yang adalah firman, turun ke dunia untuk membersihkan atau menghapuskan dosa-dosa kita oleh kebersihannya. Ini kata Nabi Yohanes. Di dalam Yohanes 1, dia berkata, "Lihatlah," sebelum dia dibaptis, "Anak domba Paskah Allah datang menghapus dosa dunia."
Tuhan kita. Ayat ini. Ayat. Ini kata Nabi Yohanes. Gitu. Lah kalau kamu nggak terima nggak apa-apa, tapi saya akan tetap bacakan. Ya. Ini kata Nabi Yohanes. Ya. Dia mengatakan seperti ini. Oke, kita baca di Yohanes 1 ayat 29. Ya. Yohanes 1 ayat 29. Ini. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Makanya kenapa Yohanes membawa nama atau gelar domba. Anak domba Allah. Karena hanya seekor domba yang bisa menghapus dosa dan pelanggaran. Makanya Yesus Kristus itu diumpamakan seperti domba yang menghapus seluruh dosa seseorang. Kerennya Tuhan kita ya. Oke, kita naikkan yang Nopel. Gak apa-apa kalau kamu anggap Nopel. Yang penting kamu jangan beriman sama Nopel ya. Soalnya Bunda bingung. Kalau kamu katakan Injil adalah Nopel, ya rukun imanmu beriman kepada kitab-kitab Nopel. Yakin? Enggak, jangan ngejek kitab saya Nopel. Nanti kena ke imanmu. Gimana? Rukun iman mengatakan, ya, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Pasti Injil. Apa Nopel? Jangan sembarangan bicara di roomnya Bunda ya. Itu akan berbalik kepada. Oke, titik. Halo. Kak, Islam sih. pengen nanya Kak, di Alkitab, Islam Kristen. kitab Yohanes Islam Kristen Bang. Islam, Ya, silakan itu. kenapa Kak? Silakan. Iya, nanya di kitab Alkitab Yohanes 3:16. Apa? Karena Allah sangat mengasihi sangat mengasihi isi dunia. Bang. Ya Allah. Ya. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, itu yang betul dong. Itu kok ayatnya lain ya. Nggak tahu, ini Alkitab. Mana itu Alkitab, itu HP kok. Itu HP. Berarti beda Bibelnya. Coba baca. Berarti kalau setiap aplikasinya beda isinya Baca Kak. yang benar dulu. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Terus ini yang Romanya, Baca dulu lo, lanjutin dulu dong. Lanjutin dulu. yang mana lanjutannya? Lo itu belum selesai kan? Yohanes 3 ayat 16 itu. Baca. Karena Allah sangat Bisa nggak mengasihi. dijauhin dulu dari ayam, Bang? Nggak bisa Kak, soalnya lagi jualan. Oh, lagi jualan ayam, ya. Silakan. Iya. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini sehingga diberikannya anak-anaknya yang tunggal. Supaya Anak-anaknya setiap satu itu, anak-anaknya gimana sih? Satu itu, kok anak-anak? ya diberikannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Halo? Jadi ini mau pertanyaannya, kenapa Allah bukan Yesus? Ya karena yang diberikan itu Yesus. Anaknya yang tunggal itu kan Yesus. Iya, maksudnya itu pertanyaannya, kenapa Allah? Allah apa?
kenapa bukan karena Yesus sangat mengasihi, itu bukan kayak kata dari kata-katanya. Dari kata-katanya apa tuh? Dari Ya, kata-katanya apa? ya kenapa bukan perkataan Yesus, karena bukan kayak cara ngebacanya itu kayak apa namanya, kayak dari Allah gitu, Tuhan. Dari Tuhan. Yesus itu di dalam Allah. Apa yang dikatakan Allah itu yang dinyatakan Yesus. Coba baca Yohanes 8:42. Ya terus kan ada juga di ayat-ayatnya yang ngomongin kalau Yesus hanya utusan. Mana ada? Coba tunjukin. Bentar. Ini lagi cek. Hanya utusan. Bentar. Ya, ini saya nyatakan gini ya. Di situ dikatakan Allah mengasihi. Lalu di ayat lain dikatakan Yesus mengasihi. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapa mengasihi, Yesus mengasihi. Inilah kesatuan hakikat Tuhan Yesus dengan Sang Bapa. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, itulah penyataan diri Bapa yang gak kelihatan. Gitu Bang. Halo, ke-mute itu. Halo, salam Bang Agus. Iya Kak, bentar Kak. Ayamku, kerudung Bunda jatuh. Ini jam berapa ya? Bunda mau ada janji lagi. Aduh, ini kasihan banget ya Pak Josias ya. Keselamatan itu ada di dalam Yesus, bukan di gereja ortodok. Terus kamu kenal Yesus dari mana? Kalau nggak dari gereja, kamu kenal Yesus dari mana? Ya, Oneness jangan di sini. Memalukan. Kau aja nggak tahu kok cara membaptis kalau tidak dari gereja. Banyak gak? Itulah harus gereja yang lurus. Emang lu tahu apa? Jangan pakai Alkitab kami, itu yang kanon gereja ortodok itu. Alkitab kau itu. Lu dapet dari mana kalau nggak gereja ortodok yang mengkanonnya? Wanes nggak punya gereja, bikin malu. Ya, gereja kami tuh ini yang mengkanon ini nih gereja kami. Ya udah kau cari tahu sendiri Tuhanmu. Ambil, jangan keluarkan semua Alkitab kami yang kami kanon itu, gereja kami kanon. Wah. Kamu kalau nggak dari ortodok, kamu nggak tahu ajaran Kristen itu seperti apa, yang paling murni. Kau nggak bisa nggak ngakui ini. Katolik mengakui, Luther mengakui. Kau apa? Kan kau baca bukunya si Luther itu. Bapak gereja kau yang namanya Bapak Martin Luther mengatakan, kalau kamu mau menemukan iman Kristen yang paling murni, kau harus temukan di gereja ortodok. Oh, nggak punya gereja sosokan. Oneness nggak punya gereja. Semua gereja Tritunggal. Nggak ada gereja yang Oneness. Kalau mau Oneness sana kau, ikutlah Ratu Bidat sana. Enak aja kau. Udah kau kenalan sendiri sama Tuhan Yesus sana. Kau kenal sama kuburannya Rasul sana. Kalau masih, makanya saya katakan,
Untuk apa Yesus itu mendirikan gereja? Supaya kamu bisa mengenalnya dari gereja. Kalau kamu bisa mengenal Yesus bukan dari gereja, ya contohlah itu. Kayak tetangga sebelah. Mana kenal dia Tuhan Yesus? Orang dia nggak ke gereja. Mana kenal dia? Dia taunya nabi tok. Coba gereja menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Sang kebenaran yang datang kepada seluruh nabi dan kepada seluruh rasul. Ngerti kau, Sul? Wanes masih ngutang sama kita. Kau sebanyak gaya. Kau cari bikin gereja Wanes Indonesia. Kau bikin sana gerejamu. Kitabnya jangan pakai kitab kami. Kau bikin sendiri kitab kau. Ya kan? Makanya mana ada kalian yang kenal Yesus kalau nggak dari gereja? Kalau mau kenal Yesus dari gereja, kena kan? Udahlah, Bunda mau ada janji ke dokter gigi. Udah kalian diem aja dulu, ya. Mana kita kau penipu? Mana kita kau penipu? Apa ini Toren? Mana kau kita penipu? Mana kau kita penipu? Apa Jo? Kamu ngomong apa Jo? Itu tulisan dia. Mana kau kita menipu? Mana kau kita? Kau apa kita? Aku jelas lah. Wanes, udahlah. Nggak suka kau pengajaranku keluar. Tapi kalau kau di sini, Bunda yakinkan, kamu akan tahu ajaran yang benar seperti apa. Kau akan terbuka matanya. Ya, kalau kau di room Bunda, insya Allah Bunda akan membuka matamu yang tertutup. Kalau kau di roomnya Wanes, insya Allah kau tertutup selama-lamanya rumah. Ya udahlah ya, 1100 orang harus kita tinggalkan Kak Tasya. Bye. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam aku, di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Sebab apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa aku telah lebih dahulu jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah membuat sesuatu yang tidak baik kepada aku, mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada kamu. Jikalau mereka telah mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa yang tidak suka kepadaku, ia juga tidak suka kepada Bapa yang di surga. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, lalu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.